Jadi hentikan lisan-lisan yang mencela orang lain, yang merendahkan orang lain, yang mengukur kemuliaan dengan warna kulit, dengan keturunan, ya, dengan mencela orang lain atau mencela nasab orang. Jangan, hentikan itu semuanya, karena itu adalah perkara jahiliyah. Fal fakhru bil ahsab, pada program terakhir silakan dilihat. Wa ta'nu bil ansab wal istisqa' bin nujum wan niyahatu 'ala al mayyit, hazihi kulluha min umuril jahiliyah. Berbangga-bangga dengan leluhur dan mencela nasab, mengaitkan hujan turun dengan bintang dan meratapi si mayit, semua itu perkara jahiliyah. Apa yang harus kita lakukan ikhwah fillah? Fayajibu 'alal muslimin ayatrukuha, tinggalkan itu semuanya. Meratapi mayit berbeda dengan menangis, karena siapapun yang meninggal orang yang ia cintai pastilah bersedih, itu kan? Boleh menangis, boleh. Nabi pun menangis ketika anak belum meninggal. Nabi menangis, ya kan? Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Sungguh dengan berpisah dengan kamu ini adalah menyedihkan hati. Itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwah fillah, tinggalkan itu semua. Wa kadzalikal asabiyatul qabaliyah, ya, asabiyah, fanatisme kabilah, ya, ini orang suku apa gitu, ini sebutkan bab-bab itu nggak boleh, hilangkan semua. Ayata'assab al-insanu liqabilatihi, ta'assub, fanatisme dengan kabilahnya. Fal muslimuna kal jasadil wahid, kita ini orang Islam seperti satu tubuh, kata Nabi SAW. Laisa hunaka farqun bayin, ya, farqun baina muslim wa akhar. Tidak ada perbedaan antara satu muslim dengan muslim lain. Muslim Eropa, muslim Timur, muslim Afrika, muslim semuanya sama. Semuanya sama di hadapan Allah, tidak ada yang membedakannya. Wala yatamayyaz ba'duhum an ba'din binasab wala bihasab. Tidaklah mereka ini lebih ditinggikan karena nasab atau karena keturunan mereka yang lebih. Kulluhum muslimun, seluruhnya muslim. Wa hum biyadun wahidah wa bunyanu wahid, mereka satu tangan dan satu bangunan, ya. Wa hasabuhum wahid, begitu juga leluhur mereka satu. Fala yata'assab ahadun liqabilatihi aw li ra'isihi aw li syaikhihi. Tak boleh bagi kita untuk berta'assub, berfanatik kepada kabilah, kepada suku, kepada pimpinannya, ya kan? Kepada syekhnya dan gurunya. Ya. Semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Makanya ikhwah fillah, dalam konsep cinta itu sangat bagus kalau kita amati perkataan berikut ini. Habibaka haunamma, habibaka haunamma, cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja. Wa baghidaka yaw wa baghidaka haumamma, begitu juga bencilah orang sewajarnya. Kenapa? Karena orang yang kita cintai bisa jadi akan menjadi musuh, dan orang yang kita musuhi bisa jadi akan menjadi sahabat dekat kita. Tak boleh kita terlalu membenci. Maka kepada nasab, kepada keturunan, kepada syekh masing-masing, wahazihi, dan semua ini adalah bin umuril jahiliyah, ya. Fal ammal mu'min fa innahu yarji' ila al-haqqi mahma kan. Seorang mukmin mesti kembali kepada kebenaran apapun kondisi dan keadaannya. Bukan karena dia guru kita, ya, kemudian kita berta'assub kepadanya, bukan. Karena pijakan seorang mukmin itu adalah dalil al-haq, ya, bukan perorangan. Bukan perorangan. Tapi jika dia yang dibawa oleh perorangan tersebut adalah dalil kebenaran, kita ambil. Wa yaqbalu al-haqqa ma'a man kana wa yanqadulah. Sawan kana al-haqqu ma'a ra'isi aw ma'a qabilati aw jama'ati aw ma'a ghairihi minal muslimin. Kita terima hak dan kita tunduk kepada hak tersebut, ya, jika ada padanya kebenaran, baik itu pada atasannya atau kabilahnya atau jamaahnya,
atau siapapun dari kaum muslimin yang lain, yang mesti kita ambil adalah kebenaran itu sendiri. Sampai pada dikisahkan di sini, wa fi ihdal ghazawat tasyajara shakhsun minal ansar ma'a shakhsin minal muhajirin. Di sebuah peristiwa peperangan terjadi perselisihannya antara kaum ansar dan muhajirin. Faqtatala, yani tadaraba, saling memukul. Faqala al-muhajiri ya lil muhajirin. Orang muhajirin ini memanggil, mana kabilah saya? Mana orang-orang muhajirin sini? Gitu kan? Wa qala al-ansari ya lil ansar. Cenderungnya dia memanggil orang-orang Ansar karena dia orang Ansar, yang satu memanggil saudara-saudara dari Mekah, dari kaum Muhajirin. Fasami an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengarkan sifat seperti ini. Apa yang terjadi di antara sahabat ini? Faqala abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Masya Allah. Nabi katakan, apakah kalian masih memanggil dengan panggilan jahiliyah, dengan sebutan jahiliyah, dan saya masih ada di tengah-tengah kalian? Nabi masih hidup di tengah-tengah para sahabat. Apakah kalian masih memanggil dengan panggilan itu? Tinggalkan, karena itu adalah sangat tidak baik dan sangat busuk sekali. Bayangkan ya, tidak bisa lagi kita lakukan bab-bab seperti itu. Kita tinggalkan sudah dengan panggilan-panggilan ya yang seperti ini. Taib, ikhwah fillah, fala yajuzu lil insani ay yata'assab li qabilatihi atau yahtami bi qabilatihi khassah. Tidak boleh bagi seorang untuk fanatik kepada kabilahnya atau berlindung dengan kabilahnya secara khusus, bal yahtami lil muslimina umuman. Kita ihtima, kita ya mengatakan bahwa diri kita ini adalah muslim secara umum dan kita bersama kaum muslimin. Fan nabiyyu adda hadhihi ad-da'wa min amril jahiliyah. Nabi menganggap ini perkara jahiliyah. Jelas ya ikhwafillah bahwa hal-hal yang tadi itu adalah perkara jahiliyah yang mesti kita tinggalkan. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ada 4 bentuk jahiliyah, perkara jahiliyah. Yang pertama adalah tabarruj ala jahiliyah, yang Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya jahiliyah dahulu. Itu yang disebutkan oleh Allah. Jadi penampilannya ala jahiliyah. Itu yang pertama. Dari sisi apa? Dari sisi bentuk pakaian, penampilan. Ya, jangan kita melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Yang kedua, yang termasuk perkara jahiliyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah yadhunnuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyah, yaitu tentang prasangkaan jahiliyah, yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berprasangka buruk kepada Allah termasuk perkara jahiliyah. Yang ketiga, idz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ingatlah ketika orang-orang kafir ya meletakkan di hati mereka al-hamiyah, kesombongan. Kesombongan seperti apa? Al-hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Ini termasuk yang disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Hamiyatul jahiliyah wa tabarrujal jahiliyah wa da'wal jahiliyah wal qawmiyah al-arabiyah wa hukmal jahiliyah. Yang keempat adalah hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Inilah 4 ya unsur jahiliyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah tabarruj ala jahiliyah. Yang kedua dhon yang buruk kepada Allah. Yang ketiga adalah kesombongan ala jahiliyah. Yang keempat memakai hukum jahiliyah. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan kulluha marfudah, seluruh ini 4 ini tertolak. Wa nahnu muslimun, kita adalah orang Islam. A'azzanallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Kama qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an,
Nahnu ummah, kita adalah umat a'azzanallahu bil Islam, yang Allah muliakan kita dengan Islam. Di kita umat dimuliakan Allah dengan Islam. Famahma btaghaina al-'izza bighairi adzalnallah. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan hinakan, tidak akan kita dapatkan. Sudah sadarilah, jalan kemuliaan itu jalan Islam, bukan di jalan yang lain, bukan di agama yang lain. Ketika kita mencari selain daripada agama Islam, kita akan dihinakan Allah. Fal izzatu innama yal isbil Islam. Izzah itu ada pada Islam, ya. Sebagaimana Allah katakan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafikin tidak mengetahui. Izzah itu ada pada Allah dan Rasulnya orang-orang beriman. Ikhwafillah, fal izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Jadi kalau kita ingin dimuliakan, maka imanilah Allah, imani Rasulullah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Kokohkan keimanan kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, hadhihi ya umurul jahiliyah, inilah perkara jahiliyah, fal wajib rafduha wa tarquha wal ibti'adu anha. Wajib bagi setiap yang beriman untuk menolaknya, meninggalkannya, dan menjauhkannya. Wa syekh kama ta'lamun lahu risalatun ismuha, ini syekh maksudnya adalah disebutkan syekh, ya, Masail Jahiliyah. Syekh Muhammad Abdul Wahab, selain buku yang kita baca ini, dia juga punya kitab Masail Jahiliyah. Semoga satu saat nanti bisa kita baca. Ada perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat, diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Zakara fiha iddata umurin min umuril jahiliyah. Dia menyebutkan beberapa perkara jahiliyah litahziri minha, agar kita terjauh dan terhindar darinya. Jelas ya? Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab, nama bukunya Masail Jahiliyah. Itu sangat baik bukunya. Semoga suatu saat bisa kita baca. Fa fiha aktsar min 100 mas'alah, lebih dari 100 perkara. Atau aktsar min 120 mas'alah, lebih dari 120 perkara atau masalah, kulluha min masail jahiliyah. Bayangkan, lebih dari 120 masalah yang itu merupakan perkara jahiliyah. Yajib 'alal muslim ay tajannabaha wa yatajannab ghairaha min umuril jahiliyah. Bagi muslim wajib untuk menghindari dan meninggalkannya. Ikhwah fillah, lalu Nabi SAW di akhir hadis mengatakan, wa man da'a bi da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Hadza wa'idun syadid. Orang-orang yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka sungguh dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza wa'idun syadid. Ucapan Nabi ini adalah ancaman keras. Li'annahu yakunu min ahlin nar. Karena orang-orang yang memanggil dengan panggilan jahiliyah termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Bisababi annahu da'a bi da'wal jahiliyah. Karena memanggil dengan panggilan jahiliyah. Wal wajib annal muslima yad'u bil Islam. Yang wajib bagi kita apa? Memanggil dengan panggilan Islam. Muslim, cukup. Nah, oleh yang lain, Muslim. La bi da'wal jahiliyah. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa sham. Orang-orang yang begitu tadi, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, qala wa in shalla wa sham. Fad'u bi da'wallah allazi sammakum muslimin wal mu'minina ibadallah. Panggillah dengan panggilan yang telah Allah sebutkan untuk kalian, dengan panggilan seorang muslim yang telah Allah sebutkan kalian. Yakni yakunu min jutha jahannam, artinya apa? Wa in shalla wa sham ay yu'adzab bihazihil khuslah wal mu'min qad yu'adzab fin nar. Seorang mukmin bisa jadi diazab dalam neraka, wa illam yakfur, walaupun dia belum tidak kufur. Fa innahu qad yu'adzab bi kabiratin fin nar, diazab dalam neraka oleh Allah dikarenakan dosanya yang besar. Wa yukhraj minha ba'da dzalik, setelah itu Allah keluarkan dari neraka. Dan inilah salah satu pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, di mana ada di antara bab di mana orang-orang bisa keluar dari Islam dikarenakan melakukan perkara-perkara yang mengeluarkan dia dari Islam. Lalu kemudian dalam hadis tersebut Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan 5 perkara.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terbebas dari ungkapan-ungkapan jahiliyah yang selalu berbangga dengan keturunan dan leluhur, berbangga atau mencela nasab, atau mungkin kita meratapi si mayit dan mengaitkan hujan turun dengan bintang-bintang. Semoga akidah-akidah yang seperti ini dan ucapan-ucapan seperti ini masih atau jauh dari kehidupan kita dan bersih dari agama kita. Semoga Allah SWT berkahi kita semua dan keluarga kita, dan Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan hadis yang berikut insyaallah pada pertemuan besok. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Kalaulah Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.